Ada pertanyaan dari kawan jauh, dia juga ikut nonton kajian ini, tinggalnya di Bekasi ya. Dia tadi langsung WA saya langsung ya. Jadi saya nggak enak, saya jawab dia dulu ya. Antum kan dekat, dia jauh ya. Dia bertanya, Ustadz, bagaimana cara sujud syukur? Bagaimana cara sujud syukur? Jawabannya, para ulama khilaf tentang cara sujud syukur. Apakah disyaratkan dalam sujud syukur seperti sujud dalam sholat, yaitu harus berwudu, harus menghadap kiblat, ya, ataukah tidak disyaratkan? Pendapat yang lebih rajih dan ini dipilih oleh banyak ulama seperti Asy-Syaukani, kemudian para ulama asirin seperti Syekh bin Baz, Utsaimin, Abdul Karim Al-Khudair dan yang lainnya, bahwasanya sujud syukur tidak disyaratkan seperti apa yang disyaratkan dalam sholat. Kenapa? Sholat paling minimal 1 rakaat. Adapun sujud tidak sampai 1 rakaat, hanya sujud saja. Maka dia tidak dihitung sebagai sholat. Maka dia tidak dihitung sebagai sholat karenanya ya tidak disyaratkan toharoh. Kemudian tidak disyaratkan menutup aurat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ibu-ibu misalnya dapat berita ternyata anaknya lulus atau bagaimana, dia tidak dalam kondisi berjilbab, pakai baju misalnya tidak pakai kerudung, dia boleh sujud syukur. Allahu Akbar, sujud syukur, kemudian dia baca doa sujud biasa, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, dan tidak harus disyaratkan apa yang disyaratkan dalam sholat. Bahkan para ulama mengatakan saat ini tidak menghadap kiblat, tidak sempat lihat kiblat mana dia sujud, tidak jadi masalah. Berbeda dengan sholat. Kenapa? Karena sujud tersebut bukan sholat, dia ibadah tersendiri. Jadi tidak disyaratkan padanya apa yang disyaratkan dalam sholat. Allah alam bisawab. Apakah benar sakit dan musibah yang datang bertubi-tubi karena disebabkan kurang sedekah? Saya rasa tidak ada dalil khusus seperti ini ya. Ujian datang ya, musibah datang bisa jadi untuk memberi hukuman kepada seorang, mengurangi dosa-dosanya atau untuk mengangkat derajatnya. Ya, tapi intinya ya, kalau kita dikasih musibah, kita bersabar meskipun bertubi-tubi. Bisa jadi karena maksiat yang banyak kita lakukan, ini itu kemungkinan besar. Atau Allah ingin mengangkat derajat kita. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba qauman ibtalahum." Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah memberi ujian kepadanya. Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan dia musibah. Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Kemungkinan pertama kalau kita kasih musibah, kalau kita sabar, maka dapat 2 manfaat. Yang pertama, dosa-dosa kita dihilangkan. Yang kedua, derajat kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dapat musibah, kita tidak bersabar, dosa-dosa kita belum tentu dihilangkan. Kemudian yang kedua, kita semakin terpuruk, dan itu tanda Allah tidak sayang sama kita. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya, ya, man aktsarun nasi bala'an, ayun nas aktsaru bala'an? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anbiya. Mana orang yang paling banyak ujiannya? Kata Nabi adalah para nabi. Jadi bukan berarti orang terkena musibah berarti dia kurang sedekahnya, enggak ada hubungannya ya. Ya, bisa jadi dia bisa jadi karena dia maksiat atau bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang penting kalau kita dikasih musibah kita bersabar, itu yang penting.